Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam literasi sahabat semuanya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar mata kuliah filsafat pendidikan. Berjumpa dengan saya di video pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan, yang pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pertama di mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu tentang konsep dasar filsafat pendidikan. Cakupan pembahasan untuk materi kali ini ada 3, yaitu yang pertama mengenai pengertian filsafat pendidikan secara etimologi dan juga terminologi. Kemudian yang kedua adalah kedudukan filsafat dalam pendidikan, dan pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antara filsafat dan pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian filsafat pendidikan. Namun sebelum ke sana tentunya kita harus paham dulu mengenai pengertian filsafat itu sendiri. Nah, ini kita bahas dulu dari pengertian filsafat secara etimologi. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang merupakan tempat asal muasal lahirnya filsafat. Filsafat ini terdiri dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya adalah kebijakan atau kearifan. Nah, kebijakan, dari sini maka secara sederhana dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau kearifan dalam hal ini berarti kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari sini kita juga bisa pahami bahwa filsafat itu berarti kajian secara mendalam tentang ilmu pengetahuan yang didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu tersebut. Nah, karena kecintaan seseorang terhadap ilmu itulah maka diperlukan proses berpikir filsafat untuk mencari kebenaran yang ada. Nah, maka dari situlah kenapa filosof sering kali disebut sebagai lover of wisdom atau pecinta kebijaksanaan, pecinta kearifan. Hal ini didasarkan karena mereka sangat mencintai kebenaran akan sesuatu dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka selalu memusatkan perhatian mereka untuk terus berpikir secara kritis dan mendalam dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki. Kemudian selanjutnya dari segi terminologi ada banyak sekali definisi tentang filsafat dari berbagai tokoh. Yang salah satunya adalah pengertian filsafat dari Ghazalba. Dia menyebutkan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, dan universal. Kita bahas satu-satu ya tentang 3 kata ini, radikal, sistematis, dan universal. Radikal itu berasal dari kata radix yang berarti akar. Hal ini berarti bahwa proses berpikir itu dilakukan secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Jadi proses berpikir secara filsafat itu tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa hanya sekilas gitu saja, tidak bisa, tapi harus betul-betul mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, selanjutnya sistematis. Sistematis ini berarti bersifat logis, runtut, terstruktur, dan berkesinambungan, sehingga suatu konsep yang dihasilkan bisa dipahami dengan mudah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah universal. Universal ini berarti menyeluruh, komprehensif, gitu ya. Jadi hal-hal yang dikaji oleh filsafat ini harus secara menyeluruh dikajinya, sehingga hasil yang dihasilkan pun, konsep yang dihasilkan pun melalui proses berfilsafat itu betul-betul utuh, gitu ya. Nah, kemudian menurut Mahmud, filsafat adalah suatu aktivitas manusia dalam mempergunakan akal pikirannya sebaik mungkin untuk mengetahui dan menjawab secara mendalam tentang segala persoalan. Nah, dari definisi ini kita lagi-lagi bisa pahami bahwa alat utama dari proses berfilsafat itu adalah akal.
gitu ya. Nah, akal ini kemudian digunakan secara maksimal untuk menggali, untuk mengetahui dan menjawab segala macam persoalan, gitu ya. Maka dari kedua definisi ini bisa disimpulkan bahwa, atau bisa kita pahami bahwa berfilsafat itu adalah kegiatan berpikir yang khas, yaitu khasnya berfilsafat itu berarti radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan dan kebenaran tentang berbagai hal. Nah, selain itu, filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli atau hakiki tentang segala sesuatu. Dalam konteks ini, itulah mengapa filsafat sering kali disebut sebagai mother of science atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dari adanya filsafat, karena filsafat itu lahir, maka ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu lain itu semuanya terlahir, gitu ya. Sederhananya begini, proses mencari kebenaran tentang sesuatu, tentang sesuatu tadi itu kan semua berangkat dari tanda tanya, dari sebuah pertanyaan. Tidak hanya sebuah pertanyaan, tapi banyak pertanyaan yang bersifat filosofis. Jadi filosofis tadi kan mendalam, sistematis dan juga universal, gitu ya. Itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan filosofis itu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan filosofis itu berkaitan dengan alam semesta misalkan, kemudian digali secara mendalam dengan proses berfilsafat itu tadi, maka lahir yang namanya ilmu fisika, itu contohnya. Nah, kemudian ketika pertanyaan-pertanyaan filosofis itu ditujukan untuk manusia dari sisi kejiwaannya, dikaji dengan metode proses berfilsafat tadi, maka lahir yang namanya psikologi, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan diarahkan untuk mengkaji tentang makhluk hidup, maka lahirlah yang namanya biologi, gitu ya. Jadi itulah kenapa filsafat itu disebut sebagai mother of science tadi itu, termasuk ilmu-ilmu agama seperti seperti ilmu kalam, kemudian fikih, tafsir, itu semua juga sebetulnya lahir karena filsafat itu ada, karena filsafat itu lahir, gitu loh ya. Maka kita tidak perlu takut untuk belajar filsafat, karena justru filsafat ini sangat penting, gitu ya. Karena filsafat kita justru akan punya fondasi yang kuat untuk mempelajari atau bahkan turut serta berkontribusi mengembangkan ilmu-ilmu itu tadi, ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Maka sekali lagi saya ulangi bahwa berfilsafat itu dapat dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang khas, yang itu radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kearifan dan kebenaran tentang berbagai hal. Nah, itu berbagai hal, itu berarti ini cakupannya masih sangat luas. Nah, inilah filsafat. Nah, ketika berbagai hal yang awalnya luas tadi kemudian difokuskan untuk mengkaji satu bidang tertentu yang dalam konteks ini adalah pendidikan, gitu ya, maka inilah yang namanya filsafat pendidikan, gitu ya. Karena apa? Karena proses berpikir secara filosofis tadi ini diarahkan untuk mengkaji secara khusus tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dari filsafat pendidikan inilah nanti kemudian lahir ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan seperti ilmu pendidikan, kemudian teknologi pendidikan, kemudian pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu semuanya lahir dari filsafat pendidikan, gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Ini pertanyaan selanjutnya. Ketika kata filsafat disandingkan dengan kata pendidikan, makna atau definisinya jadi bagaimana ini kira-kira? Ya. Nah, ini kita bahas sekarang di slide selanjutnya yang berkaitan dengan pengertian filsafat pendidikan. Nah, tentunya banyak sekali definisi tentang filsafat pendidikan yang dirumuskan oleh para tokoh filsafat pendidikan. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan 3 pendapat dari 3 tokoh yang seperti yang teman-teman lihat di slide yang sedang saya tampilkan ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pendapat Ahmad D. Marimba.
Beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah suatu pemikiran secara mendalam dan sistematis tentang masalah-masalah pendidikan. Dari definisi ini sudah mulai tampak ya perbedaan antara filsafat itu berdiri sendiri sama filsafat pendidikan. Kalau filsafat tadi, proses berpikir secara mendalamnya itu diarahkan atau diorientasikan untuk mengkaji masalah-masalah yang masih sangat umum, mengenai berbagai hal, mengenai segala sesuatu, gitu ya. Jadi yang cakupannya masih sangat luas, apapun yang ada di alam semesta ini, yang bisa difikirkan, yang bisa difilsafati, itu semua adalah objek filsafat. Tapi kalau filsafat pendidikan, proses berpikir secara mendalamnya ini difokuskan untuk mengkaji secara sistematis dan mendalam tentang masalah-masalah pendidikan saja. Nah, kemudian pendapat selanjutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Barnadib yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban-jawaban pandangan dalam lapangan pendidikan dan merupakan suatu penerapan analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Kita lanjutkan ke pendapatnya Ramayulis. Beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah pemikiran yang rasional, mendalam, sistematis, universal, dan spekulatif tentang pendidikan. Hal ini berarti sebagaimana filsafat secara umum tadi yang yang mengharuskan proses berpikir dalam konteks filsafat ini harus bersifat rasional, mendalam, dan sistematis, dan juga universal. Hal ini juga berlaku pada filsafat pendidikan. Jadi ya, proses berpikir yang dilakukan untuk mengkaji masalah pendidikan ini juga harus bersifat rasional, mendalam, sistematis, universal, dan spekulatif. Gitu. Namun perbedaannya perbedaannya kalau filsafat pendidikan itu cakupannya atau objek kajiannya lebih sempit lagi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya ya, ini mengenai di manakah kedudukan filsafat dalam pendidikan kalau begitu. Ada yang tahu? Ya, jadi filsafat ini kedudukannya dia itu sebagai landasan atau dasar dari pendidikan. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang atau siapapun itu hendak mengembangkan pemikiran pendidikan atau menjawab dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pendidikan, maka ia harus menjadikan filsafat sebagai dasar, landasan atau pijakan berpikirnya. Begitu. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan hubungan filsafat dan pendidikan. Nah, kurang lebihnya begini, hubungan antara filsafat dan pendidikan itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hubungan yang bersifat fungsional dan hubungan yang bersifat suplementer. Nah, hubungan fungsional ini maksudnya adalah bahwa filsafat itu berfungsi sebagai beberapa hal untuk pendidikan, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Ini ada 3 di sini ya hubungan fungsional. Nah, yang pertama adalah bahwa filsafat itu berfungsi sebagai pendekatan yang digunakan oleh ahli pendidikan dalam memecahkan segala macam problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya, gitu ya. Jadi filsafat ini digunakan sebagai pendekatan yang tentunya memang pendekatan dalam mengembangkan teori-teori pendidikan itu tentu bukan hanya pendekatan filsafat saja, gitu ya, tapi banyak pendekatan-pendekatan yang lain. Tapi kan tentu salah satunya filsafat ini harus digunakan sebagai pendekatan untuk mengembangkan teori-teori pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, filsafat ini berfungsi memberi arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli ini, yang tentunya berdasarkan pandangan dan aliran-aliran filsafat tertentu ini betul-betul mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Jadi tidak hanya bersifat teoritis begitu saja, tapi tidak bisa diaplikasikan atau tidak relevan dengan kehidupan nyata, gitu, nanti sia-sia belaka gitu.
Nah, kemudian yang selanjutnya, hubungan fungsional selanjutnya adalah bahwa filsafat yang dalam konteks ini berarti juga termasuk filsafat pendidikan, itu mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan suplementer. Hal ini artinya adalah bahwa filsafat pendidikan sebagai suatu lapangan studi itu mengarahkan pusat perhatian dan kegiatannya pada dua fungsi tugas normatif ilmiahnya, yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah merumuskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan, konsep tentang hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan serta isi moral pendidikannya. Nah, ini yang terpenting juga, kenapa konsep tentang hakikat manusia itu juga dirumuskan gitu ya, untuk menghasilkan teori-teori pendidikan. Ya, tentu hal ini tidak terlepas dari subjek pendidikan itu sendiri gitu ya, bahwa pendidikan itu kan khusus gitu ya, pendidikan itu khusus, spesifik, hanya bisa dilakukan oleh manusia dan hanya diperuntukkan untuk manusia. Maka konsep tentang hakikat manusia sangat penting sekali. Nah, ini peran filsafat itu ya menghasilkan konsep-konsep dasar ini untuk mengembangkan teori-teori lanjutan yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah merumuskan sistem atau teori pendidikan yang disebut dengan science of education, yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, atau organisasi pendidikan, kemudian juga metodologi pendidikan yang termasuk pola akulturasi dan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Itu ya, itu kedua hubungan antara filsafat dan pendidikan, ada hubungan fungsional dan hubungan suplementer. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini atau untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.